semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami mendapatkan tugas besar dengan materi genetika. Sebelum ke cara kerja, sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar mengenai genetika. Gen merupakan suatu substansi hereditas terkecil yang menentukan sifat pada suatu individu yang dapat diwariskan dari dan ke keturunannya. Lalu, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat gen dan segala variasi yang mungkin terjadi itu disebut genetika. Dengan mempelajari genetika, kita dapat melihat kombinasi genotip dan fenotip suatu keturunan dari genotip dan fenotip kedua pasangannya ataupun sebaliknya. Nah, dari penurunan sifat genetik tersebut telah dibuktikan dalam hukum Mendel yang pertama yaitu monohibrid yang merupakan persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat yang berbeda menghasilkan rasio fenotip 3:1. Kemudian ada persilangan hibrid yaitu persilangan antara dua individu sejenis yang menghasilkan fenotip 9:3:1. Dalam perkawinan ini, dua individu tersebut memiliki dua sifat yang berbeda. Jadi, tujuan pada praktikum genetika yaitu yang pertama, membuktikan kemungkinan kombinasi genotip pada perkawinan dihibrid. Yang kedua, membuktikan kombinasi rasio fenotip dalam hukum Mendel yakni 9:3:3:1. Dan yang terakhir yaitu untuk menerapkan rumus chi-square atau x kuadrat. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yakni ada 2 buah baskom, 12 kancing merah, 12 kancing merah muda, 12 kancing biru muda, dan 12 kancing biru tua. Kemudian kita memasuki ke cara kerja. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Pertama, persiapkan 12 kancing merah dan 12 kancing merah muda. Kemudian, masukkan semua kancing tersebut ke dalam satu baskom. Kemudian, ambil 2 buah kancing dari baskom tersebut dengan keadaan mata tertutup. Kemudian, catat hasil tersebut ke dalam kertas. Kemudian, kita memasuki ke persilangan dihibrid. Pertama, masukkan kancing merah ke dalam satu baskom dengan kancing merah muda. Kemudian pada baskom kedua diisi dengan kancing biru muda dan kancing biru tua. Kemudian diambil 2 buah kancing pada tiap baskom dengan keadaan mata tertutup. Sampai semua kancing di dalam baskom tersebut habis. Kemudian catat semua kancing tersebut ke dalam kertas. Dari hasil persilangan tersebut dihasilkanlah genotip dan fenotipnya. Yang pertama yaitu pada persilangan monohibrid. Kancing merah dilambangkan dengan huruf M besar, sedangkan kancing berwarna merah muda dilambangkan dengan huruf M kecil. Dari hasil tersebut didapatkan perbandingan fenotip sebagai berikut. Kancing yang berwarna merah atau dengan genotip M besar dan M besar M kecil berjumlah 9, sedangkan kancing yang berwarna putih atau dengan genotip M kecil berjumlah 3. Kemudian disederhanakan menjadi 3:1. Fenotip adalah karakteristik yang dapat dilihat melalui mata atau yang dapat dilihat secara langsung, seperti warna, bentuk, tinggi, dan lain-lain. Pada genotip M besar dan M kecil berwarna merah dikarenakan M besar adalah genotip yang bersifat dominan, yaitu gen yang dapat menutupi sifat gen resesif, sedangkan M kecil yaitu adalah gen resesif, gen yang dapat tertutupi sifatnya oleh gen dominan. Pada persilangan dihibrid dihasilkanlah perbandingan genotip dan fenotipnya sebagai berikut. Warna biru tua dan biru muda dilambangkan oleh genotip T besar dan T kecil. Sedangkan kancing berwarna merah dan merah muda mewakili sifat merah dan putih yang dilambangkan dengan huruf M besar dan M kecil. Kita akan menggunakan rumus X bagi 16 dikalikan oleh jumlah total. Dengan perbandingan perkawinan dihibrid 9:3:3:1,
Maka tinggi merah sama dengan 7/16 dikali 12 disamakan 21/24 sama dengan 5,25. Tinggi putih 1/16 dikali 12 sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Pendek merah sama dengan 2/16 dikalikan 12 sama dengan 1,5. Pendek putih 2/16 dikali 12 sama dengan 1,5. Semua itu akan dijumlahkan dan jumlahnya adalah 9. Kemudian dibikin tabel dengan jumlah fenotip yang didapatkan, hasil yang diharapkan dari perhitungan rumus, lalu kemudian diperhitungkan penyimpangannya, di mana penyimpangan disimbolkan sebagai D. D mempunyai rumus D sama dengan O, di mana O adalah hasil percobaan, dikurangin dengan E, di mana E adalah hasil perhitungan dari rumus sebelumnya. Lalu dilakukan pembagian D kuadrat dibagi dengan E. Kemudian hasil dari perhitungan dengan rumus chi-square tersebut diamati pada tabel x kuadrat. Derajat kebebasannya yaitu 3, sehingga ditarik ke kanan untuk mencari kemungkinannya. Kemungkinannya yang dihasilkan pada perhitungan chi-square yaitu adalah 0,998. 0,998 terletak di antara 0,58 sampai dengan 1,42, yaitu pada kemungkinan 0,90 dan 0,70. Hasil tersebut dapat diterima karena kemungkinannya lebih dari 0,5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.